Tahukah kamu bahwa kisah asli Lorax terinspirasi dari sebuah buku harian yang penuh dengan tragedi? Film ini dirilis pada tahun 2012, tapi baru-baru ini inspirasi aslinya ditemukan. Dan memang, perusahaan-perusahaan besar menyembunyikannya dari publik karena alasan yang mengerikan. Mereka ingin kita percaya bahwa Lorax yang asli bernama Truex, tapi asal-usul aslinya hanya diketahui oleh sedikit orang. Dan saya tidak berbicara tentang buku aslinya, melainkan tentang sesuatu yang menginspirasi terciptanya buku itu. Selamat datang di episode lain dari Kisah Sedih di Baliknya. Bagi para pecinta si kucing bertopi atau Grinch, pasti tahu bahwa pencipta asli Lorax adalah Dr. Seuss. Dari situlah, Illumination mengambil inspirasi untuk membuat filmnya dan menjadikannya sukses pada masanya. Tapi, entah kamu sudah menonton film ini atau belum, bersiaplah untuk mengetahui banyak hal yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan tentang cerita ini. Untuk mengetahui asal-usul sebenarnya dari Lorax, kita harus memahami pesan dari dua adaptasi terakhirnya, yaitu film dan bukunya. Keduanya memiliki pesan yang sama, tetapi dengan beberapa poin menarik yang telah diubah. Seperti misalnya El Unafes. Dalam bukunya, El Unafes adalah satu-satunya penjahat yang muncul dalam cerita. Tidak ada Tuan O'Hare, begitu juga El Unafes. Dia adalah seorang anak laki-laki yang ditolak oleh keluarganya sendiri, yang hanya mencari kesuksesan. Dalam buku itu, kita hanya memiliki satu penjahat yang ambisius, yang wajahnya tidak pernah diperlihatkan. Di sisi lain, bisa dibilang Lorax adalah yang terpilih oleh alam, yang bertugas menjaga seluruh lingkungan sekitarnya. Dia tahu siapa saja yang membutuhkan, dan bahkan bisa merasakan sakitnya pohon saat tumbang. Dialah yang berusaha meyakinkan dia, Wonsler, untuk berpikir dua kali sebelum bertindak, agar tidak merusak seluruh hutan Trufula. Puas? Sudahkah kamu merasa cukup puas di dalam dirimu? Atau masih butuh lebih? Pada akhirnya, semua usaha ini sia-sia. Spesies-spesies yang hidup di hutan ini punah. Beruang Barbalotoso yang memakan Trufula, burung dan humes, angsa, ikan, semuanya punah. Sampai akhirnya hanya tersisa Lorax yang malang dan kesepian. Wah, ini memang cerita yang sangat berat kalau kita pikirkan. Tapi Illumination berusaha membuatnya tidak terlalu berat untuk penonton, sama seperti yang dilakukan Dr. Seuss dengan cerita aslinya, agar bisa menerbitkan bukunya untuk anak-anak. Tapi, jadi, apa sebenarnya inspirasi di balik Lorax? Apa yang sebenarnya dilihat Dr. Seuss dan baru saja ditemukan? Mari kita cari tahu. Pada tahun 2021, beberapa lembaran dari sebuah buku harian ditemukan di bawah beberapa batu di mana hari demi hari dijelaskan bagaimana sebuah perusahaan bernama Wonsler atau El Unafes. Mereka bertanggung jawab menebang seluruh hutan. Semua halaman ini penuh dengan adegan yang berat bagi banyak orang, tapi saya akan membacakan beberapa kutipan dari halaman-halaman ini di video ini. Jadi, jika kamu orang yang sensitif dan mudah menangis, siapkan tisu kamu. Hari pertama. Hari ini saya dipanggil keluar dari sarang saya. Ketika saya mendengar tangisan pohon Trufula, saya menghadapi pemuda yang sedang menebang pohon itu. Dia bilang dia akan membuat sebuah gaun serbaguna dari rambut pohon itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Hari ketujuh. Puluhan orang datang dan mulai menebang pohon-pohon itu. Aku tidak percaya betapa cepatnya mereka. Pada awalnya, aku dan para Barbalutos memeluk pohon-pohon itu. Tapi mereka tidak peduli dan tetap menebang pohon-pohon itu. Ada begitu banyak pohon Trufula sehingga para pekerja itu langsung pergi menebang pohon-pohon yang lain. Hari ke-11, jeritan pohon-pohon itu sudah tak tertahankan. Kita harus menghentikan mereka sekarang juga. Hari ke-12. Mereka membunuh Barbara, salah satu Barbalutosos. Dia sedang merusak mesin ketika seorang penjaga keamanan menembaknya. Dia pernah mengambil tubuh Barbara agar kami tidak bisa menguburkannya. Kami akan selalu mengenang pengorbananmu, Barbara. Catatan harian itu berlanjut selama berhari-hari dan diakhiri dengan daftar 578 nama yang kemungkinan adalah mereka yang tewas dalam seluruh penebangan hutan ini. Juga disebutkan bahwa benih pohon Trufula membutuhkan waktu 10 tahun untuk mulai tumbuh.
10 tahun untuk menjadi pohon dan 10 tahun lagi untuk mulai berbuah. Sama seperti yang terjadi di buku karya Dr. Seuss. Ini juga memberitahu kita bahwa pohon-pohon benar-benar punah dari alam, sehingga mustahil untuk membuktikan bahwa buku harian ini asli. Namun diyakini bahwa Dr. Seuss memiliki akses ke materi ini untuk mendapatkan inspirasi dan membuat bukunya sendiri, yang kemudian diadaptasi menjadi film ini. Namun, apakah dianggap semua ini terjadi ketika Dr. Seuss berkunjung selama beberapa hari ke Afrika? Tepat di lokasi yang sama seperti balu-balu ini. Beberapa ilmuwan menemukan bahwa mungkin ada beberapa bukti tentang apa yang menginspirasi desain karakter Lorax. Dan memang benar, itu adalah fakta yang sangat menarik. Tapi sebelum kita menemukan hewan yang menginspirasi Lorax, tinggalkan komentar jika kamu menyukai videonya, dan tolong bagikan jika menurutmu ini penting. Perlindungan lingkungan dan pelestariannya. Dr. Seuss adalah seorang naturalis dan pemerhati lingkungan yang sangat suka meneliti alam, serta melestarikan kehidupan dan menemukan spesies baru. Dia dan istrinya pergi mengunjungi sebuah cagar alam margasatwa di Kenya, Afrika, pada tahun yang sama ketika Lorax ditulis, tetapi tepat sebelum diterbitkan. Selama kunjungan mereka bertemu dengan spesies yang disebut monyet patas, dan ini bukan lelucon buruk tentang kaki. Monyet ini sangat berbeda dari spesies monyet lainnya. Dengan buru di wajahnya terbentuk semacam kumis. Dan mereka juga dikenal sebagai monyet oranye atau monyet merah. Sesuatu yang sangat mirip dengan karakter yang sudah pernah kita bicarakan. Dr. Seuss sangat terinspirasi oleh hewan ini untuk menciptakan Orax karena mereka memiliki banyak kesamaan. Yang paling menarik dari kesamaan ini adalah bahwa monyet patas sangat bergantung pada pohon yang disebut Acacia drepanolobium atau akasia bersiul yang menghasilkan buah kecil berwarna merah anggur sangat mirip dengan yang dikonsumsi oleh Barbalutosos. Sebelum dia, suatu ketika menebang semua pohon trufula. Dan ini sangat masuk akal, karena di semua cerita, baik di buku harian, buku, maupun film, Lorax membela pohon-pohon. Yang berarti, Lorax bukanlah makhluk ajaib yang melindungi hutan, melainkan sama seperti kera-kera ini, yang bergantung pada pohon untuk bertahan hidup. Ini berarti, Lorax adalah anggota lain dari komunitas satwa liar. Sebenarnya buku harian ini tidak bisa dipastikan keasliannya, tapi semua cerita, baik nama maupun peristiwa, sangat cocok dengan kisah Lorax. Begitu juga dengan nama sang penjahat utama yang dulu. Semua materi ini jelas menjadi inspirasi utama bagi Dr. Seuss untuk menciptakan kisah ini. Dan yang paling mengesankan dari semuanya, Orax. Itu adalah makna dari pesan yang dia tinggalkan sebelum pergi, yang hanya bisa dipecahkan oleh beberapa orang saja. Dia meninggalkan beberapa batu dengan tulisan itu, kecuali jika... Apakah kamu tahu apa yang ingin disampaikan oleh Lorax kepada kita? Aku akan memberimu waktu untuk memecahkannya sebelum aku memberimu penjelasan yang sebenarnya. Sementara itu, mari kita lihat mengapa Dr. Seuss menciptakan Lorax sejak awal. Sesuatu yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa perusahaan-perusahaan besar sangat membenci Dr. Seuss. Dan setelah buku ini diterbitkan, perusahaan-perusahaan melakukan segala cara agar buku itu dihapuskan. Dan tahukah kamu bahwa Dr. Seuss menggunakan nama samaran ini demi keamanannya sendiri? Dalam karya-karyanya, dia sangat mengkritik perusahaan-perusahaan yang hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang, dan perusahaan-perusahaan ini sangat membencinya. Itulah sebabnya Theodore Geisel memutuskan untuk menggunakan nama Dr. Seuss, sehingga dia bisa melindungi dirinya dari hal-hal buruk yang mungkin dilakukan kepadanya. Begitu besar kebencian perusahaan-perusahaan ini sampai mereka membuat versi Lorax yang sangat mengganggu, bernama Truex, yang sebenarnya namanya cukup unik. Makna di balik Truex menjelaskan apa tujuan dari karakter gelap ini. Dan dengan lebih dari 600 juta kopi yang terjual dari Lorax, orang-orang jadi punya pandangan buruk tentang perusahaan-perusahaan ini. Mereka yang bekerja menebang pohon untuk membangun rumah dan lantai didiskriminasi selama waktu yang cukup lama. Itulah alasan utama mengapa mereka ingin menghapus Lorax dari semua perpustakaan dan sekolah anak-anak.
True X berasal dari true atau kebenaran, sedangkan X berasal dari Lorex, jadi semacam kebenaran dari Lorex. Mereka ingin memberikan sudut pandang mereka tentang penebangan pohon dengan mengatakan bahwa itu diperlukan. Dan di sisi lain, akan ada lebih banyak polusi jika menggunakan minyak bumi dan bahan kimia yang lebih buruk bagi lingkungan. Pada akhirnya, ide aneh ini tidak penting. Pesan dari Lorex bisa dibawa hingga beberapa tahun setelahnya. Penjahatnya telah disingkirkan. Si Scully pernah benar-benar sendirian di pabriknya yang terbengkalai, tidak ada satupun pohon yang tersisa, juga tidak ada hewan yang masih hidup. Si Lorex begitu saja naik ke langit biru, di mana kita selalu bisa melihatnya. Dan benih trufula terakhir diberikan kepada satu-satunya jiwa murni yang dikenal si Lorex, Ted. Anak laki-laki ini sekarang harus menanam benih ini dan merawatnya. Unaves akhirnya memahami pesan terakhir yang ditinggalkan oleh si Lorex. Pesan ini ditinggalkan di atas tumpukan batu yang bertuliskan kecuali apa. Unaves memahami bahwa pesan ini berarti kecuali ada seseorang yang peduli, sangat peduli, tidak akan ada yang berubah menjadi lebih baik. Dengan begitu, Unaves menunjukkan penyesalannya dan menyadari bahwa mereka yang benar-benar menginginkan sesuatu yang baik akan berhasil. Hal ini ia lihat pada si kecil yang tetap memegang benih trufula seperti yang juga kita lihat dalam kisah Lorex melawan kisah buruk Truex. Si kecil itu mungkin saja secara perlahan akan menumbuhkan hutan trufula yang baru selama bertahun-tahun di sekitar batu-batu yang ditinggalkan oleh Lorex. Batu-batu di mana? Mungkin saja ia meninggalkan buku hariannya dengan sebuah kisah yang sangat menginspirasi yang akan mengubah dunia.